Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Zainal Abidin SP, Wakil Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad Surabaya. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir ST, Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Nur Solihin. Yang kami hormati Ibu Hajah Salamah Abdul Aziz. Yang kami hormati Ibu Hajah Lulu Maimunah. Dan yang kami hormati seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Jihad Surabaya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir di Hotel Ina ini, tepatnya di Bromo Room. Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan upaya baik kita ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sholawat serta salam tetap kita sanjung pujikan keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, yakni di jalan agama Islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca Quran Surat Fatihah tadi, acara kita pada siang hari ini lancar, sukses, dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikut ini kami bacakan susunan acara untuk acara kita pada siang hari ini, yakni sesi 1 pembukaan yang sudah saya buka, 2 sambutan atau arahan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad Surabaya yang pada siang hari ini insya Allah akan diwakili oleh Wakil Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad Surabaya. Ketiga, penyerahan SK pengesahan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad kepada Ketua Takmir periode 2026 sampai dengan 2031, yakni nanti disampaikan kepada Bapak Haji Abdul Qadir ST. 4. Sambutan serta kesan dan pesan oleh pengurus lama. 5.
Sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Surabaya periode 2021 sampai dengan 2026. 6. Break atau istirahat, dan nanti sesi kedua dibuka kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir periode 2026 sampai dengan 2031. 3. Pengukuhan atau pembacaan ikrar yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Yudi. 4. Pernyataan pengukuhan oleh Ketua Takmir. 5. Penyerahan surat keputusan kepada seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Jihad Surabaya. 6. Doa dan penutup nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nur Solihin. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad Surabaya yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Zainal Abidin ST. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Abidin ST, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wasdada imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu semua, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul semua. Izinkan kami mewakili Pak Rudi, walaupun ini barusan memberi saya WA, Pak Rudi apa saya diizinkan mewakili gitu. Tapi yang jelas saya sudah dapat informasi kalau beliau tidak bisa hadir karena ada uzur, ada saudara dari jauh datang, makanya beliau minta izin untuk tidak bisa menghadiri pagi hari ini. Kurang dekat ya. Mohon maaf. Pak Salim. Soundnya kurang mungkin gitu ya. Baik, jadi yang pertama tentu kemudian Pak Rudi ya kirim salam tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, izinkan saya mewakili beliau dan menyampaikan beberapa hal terkait pertama bahwa kepengurusan yayasan yang baru yang terbentuk, alhamdulillah sudah pernah melakukan beberapa kali pertemuan, beberapa kali rapat. Tes, nah ini baru. Jadi mungkin sebagai sebuah informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa Yayasan Masjid Al-Jihad yang barusan terbentuk, alhamdulillah sudah melakukan beberapa kali pertemuan, beberapa kali rapat, dan rapat yang terakhir adalah salah satunya menentukan kepengurusan baru terkait pengurus atau takmir Masjid Al-Jihad. Nah, tentunya kemudian dengan adanya rapat tentang penunjukan kepengurusan yang baru yang pada saat itu dipilih ketua definitif sebenarnya, yang nantinya diharapkan setelah itu disusun kepengurusan yang baru, dan dengan adanya pemilihan pengurusan yang baru kemudian nanti diinformasikan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Jihad. Itulah yang kemudian kenapa hari ini diadakan kegiatan ini. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu sekalian bahwa Masjid Al-Jihad saya kira sudah melakukan banyak hal, umurnya juga sudah panjang. Mungkin saya sebagai penghuni baru kalau di Gang 16 tidak tahu ceritanya, tapi yang jelas mungkin ini adalah sudah masuk pada generasi kedua atau ketiga. Dan kalau lihat namanya sepertinya ini sangat heroik, sesuai dengan Kota Pahlawan Surabaya,
tentu harapannya kisah-kisah perjalanan masa lalu, bagaimana masjid ini didirikan, masjid ini kemudian berjuang mengurus legalitasnya, mengurus jamaahnya sampai hari ini. Mungkin di pertemuan-pertemuan seperti ini perlu diceritakan, perlu kemudian digelorakan, sehingga kemudian buat kami yang baru atau nanti mungkin ada pengurus remaja masjid yang baru juga bisa jadi tahu bagaimana proses akhirnya Masjid Al-Jihad yang mungkin dulu sederhana sampai pun akhirnya besar. Dan tentu besarnya bukan sekedar besar masjidnya, tapi besar pengaruh dan manfaat berkahnya buat lingkungan dan jamaah yang ada di sekitar Masjid Al-Jihad. Nah, untuk itu kemudian Bapak Ibu sekalian, catatan-catatan yang kami miliki adalah yang pertama, program kerja dari pengurus masjid itu menjadi satu hal yang penting. Dan saya agak excited gitu, speechless tadi lihat masuk ke ruangan, ini ternyata dibuat serius. Karena kemarin sempat saya tanya, Pak, acaranya itu makan-makan doang gitu. Ya sudah, kalau makan nggak perlu disiapkan mungkin khusus. Saya diskusikan dengan Pak Fahid sama Pak Dedi Pak kemarin. Acaranya apa, kenapa dibawa ke tempat yang begini bagus begitu, dan apa yang mungkin perlu kami siapkan. Dalam hal ini tentu karena saya dengan Pak Dedi dapat amanah di bidang apa itu Pak Dedi? Peribadatan. Nah itu kita perlu menyiapkan apa, perlu bawa apa, perlu bawa komputer, laptop, apa begitu. Kalau kata Pak Dedi, sepertinya sudah ada semua. Alhamdulillah, makanya terus kemudian yang jelas ini adalah sebuah bentuk kalau menurut saya bagaimana seharusnya Pak Kadir yang ditunjuk sebagai ketua takmir yang baru dari hasil rapat pengurus yayasan Al-Jihad yang kemarin disampaikan tadi itu, bahwa sebagaimana pendapat seorang pakar bahwa persepsi kita tentang sesuatu sangat mempengaruhi cara kita memperlakukan sesuatu. Kalau kita persepsinya baik tentang sesuatu, kita perlakukan sesuatu dengan baik. Kalau persepsi kita buruk tentang sesuatu, kita perlakukan sesuatu itu dengan cara yang buruk. Kalau hadis qudsinya ini apa itu? Sesungguhnya aku sebagaimana persangkaan hambaku, semakan gitu. Jadi Allah bilang tergantung persepsi kita tentang sesuatu itu. Dan Allah menyampaikan kalau persepsimu baik tentang saya, ya saya akan sebagaimana persangkaanmu, Allah akan memperbaiki apa-apa yang menjadi persangkaan-persangkaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh memilih lokasi seperti ini menurut saya itu adalah efek dari persepsi yang baik dari Pak Abdul Qadir tentang pengurusnya, tentang rencana-rencana kerjanya, gitu menurut saya. Saking baiknya persepsi itu, maka kemudian beliau menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Nah, tentu harapannya, efeknya adalah ya kita semua yang hadir di sini yang terundang ini kemudian bisa memberikan juga kontribusi-kontribusi terbaik kita kepada masjid, kepada pimpinan kita Pak Abdul Qadir, dan kepada masyarakat kita yang kita layani dalam hal ini pelayanan kita di Masjid Al-Jihad. Maka ada beberapa catatan saya yang penting adalah yang pertama, Bapak sekalian, tentang bahwa masjid ini fungsinya adalah menyatukan jamaah. Maka kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah ke arah penyatuan kegiatan-kegiatan kejamaah ini perlu kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian terkait peribadatan, baik yang sifatnya ibadah yang rutin maupun yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal-jadwal kegiatan yang ada, mungkin mingguan, bulanan, bahkan tahunan juga bisa kita lakukan dalam rangka tujuan yang pertama tadi, menyatukan kegiatan dari para jamaah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendidikan remaja itu juga menjadi satu hal yang mungkin kami titipkan ke Pak Abdul Qadir bisa disusun sebaik mungkin, sehingga ya kalau saya lihat Bapak Ibu yang hadir di sini lumayan senior semua. Tadi untuk naik ke atas ini lumayan mungkin gitu ya.
Karena diturunkan di bawah kami nih, bapak-bapak tadi itu. Oh iya, turun di bawah. 2 kali salah jalan. Naik turun lagi, akhirnya diturunkan di bawah. Makanya terus kemudian jalan-jalan dan saya lihat memang ngos-ngosan semua, makanya minta istirahat dulu di depan. Kalau agak terlambat mohon maaf. Sehingga kemudian sepertinya ya evaluasinya adalah butuh generasi kedua, generasi ketiga, sehingga kemudian estafet atas kepengurusan Masjid Al-Jihad ini bisa mendapatkan respon pada generasi-generasi berikutnya. Nah, saya kira mungkin itu Bapak sekalian, saya tidak khusus mungkin menyiapkan apa yang bisa saya sampaikan, tapi yang jelas beberapa poin tadi itu semoga bisa kita diskusikan. Kalau memang acaranya seperti ini sebenarnya saya malah kemarin sempat berpikir dari rumah itu mungkin masing-masing bidang bawa sesuatu lah, entah program kerja, jadi dapatkan dulu sehingga pada saat seperti ini kemudian sekaligus diputuskan atau dipresentasikan masing-masing bidang, sehingga kemudian minimal menjadi satu bahan-bahan yang dengan itu acara yang dibuat sebagus ini itu bisa menghasilkan sesuatu, nggak cuma jalan-jalan tapi juga sesuatu yang sifatnya bisa jadi keputusan-keputusan yang dimiliki oleh masjid ini. Saya kira sebagai mewakili yayasan kami berterima kasih kepada Pak Abdul Qadir yang sudah menyiapkan acara ini dengan begitu seriusnya, dan tentu kami berdoa semoga kepengurusan yang baru nanti juga bisa menambah program-program yang lebih baik dari yang sebelumnya, minimal mempertahankan yang sudah pernah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Dan tentunya kepada pengurus yang lama yang mungkin belum masuk dalam kepengurusan yang baru, dan dengan berbagai alasan mungkin hadir pada kesempatan pagi ini, ya kami juga mengucapkan terima kasih atas sumbang saran, waktu, tenaga, dan pikiran Bapak Ibu, sehingga kemudian Bapak Ibu pengurus yang lama sudah saya kira memberikan yang terbaik, dan tentu kedepannya kalau bisa ikut juga dalam kepengurusan yang baru ini. Walaupun tidak tertulis mungkin di dalam kepengurusan, tapi tentu harapannya kontribusi uang ini juga kegiatan kejamaan masjid. Jadi kalau bisa ya proaktif, kalau bisa kita yang ambil inisiatif. Ini sebenarnya kata-kata ini juga untuk saya ini ya gitu. Karena saya ini merasa kurang inisiatif, kurang ngambil kurang proaktif gitu, kurang kontributif, makanya saya sebenarnya bicara dengan diri saya. Dan tentunya kemudian harapannya ya dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita pikirkan, akan yang berikan kepada masjid, Allah melihat ini menjadi sebuah amal yang kemudian dengan itu menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi diri dan keluarga yang manfaat buat lingkungan, membawa berkah dan manfaat juga buat masyarakat. Dan ini menjadi amalan yang dimuliakan Allah, yang itu menjadi bahan kita ya menghadap, sehingga bahwa kita sudah menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya ketika kita bermasyarakat. Saya kira demikian Bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Zainal Abidin SD. Berikutnya yakni penyerahan SK pengesahan Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Surabaya. Kami persilakan kepada Wakil Ketua Yayasan Masjid Al-Jihad Surabaya dan Ketua Takmir Masjid Al-Jihad terpilih untuk periode 2026 sampai dengan tahun 2031. Ya, inilah Bapak Ibu SK dari Yayasan Masjid Al-Jihad Surabaya. Khawatir dibukanya bukan SK. Iya. Monggo kami persilakan untuk bersalaman dan
fotografernya untuk mengambilkan. Allah terima kasih. Terima kasih. Silakan. Hari ini merupakan hari yang bersejarah dan hari momentum kita tidak bisa lupakan 5 tahun ke depan. Karena ini SK betul-betul digodok dan dipikirkan dan dipertimbangkan pada tanggal 13 Juli 2026 di Masjid Al-Jihad terdiri 10 anggota yayasan yang menghadiri dan meminta secara tulus dan ikhlas kepada saya oleh seluruh pengurus yayasan. Oleh karena itu, ini rangkaian lanjutan daripada penyerahan pada hari ini, berarti kita menerima estafet dari yayasan. Tentunya nanti akan saya sambung untuk penyerahan berikutnya nanti setelah break, bahwa ini garis besar saya sampaikan bahwa ada SK yang merupakan amanah dari saya. Ini betul-betul menjadikan tonggak untuk pegangan kita semua untuk 5 tahun ke depan. Kiranya saya sampaikan khususnya kepada Pak Rudi dan khususnya lagi kepada Pak Jenderal, karena yang pada hari ini beliau memberikan waktu untuk menghadiri acara ini, walaupun beliau tadi tidak mengira acaranya ini. Nah, memang kalau saya ini saya anggap bahwa inilah surprise yang mungkin dadakan yang bisa kita lakukan, karena kita semua waktunya terbatas. Demikian dari saya, Bapak-bapak itu menyaksikan SK ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak mendukung saya untuk menjalankan semua apa yang kita inginkan di Masjid Al-Jihad untuk menjadikan kemakmuran dan intinya wastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam menuju kebajikan dan menghadap sang alif untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat mengemban amanah kepada Bapak Ketua Takbir Masjid Al-Jihad Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah memakmurkan Masjid Al-Jihad Surabaya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sambutan serta kesan dan pesan pengurus lama yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Bapak Ustadz Ahmad Nur Solihin. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Nur Solihin Al-Hafiz. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti sih perbaiki nanti saya. Kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Nur Solihin SAG Al-Hafiz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh para hadirin wal hadirat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin. Untuk membersihkan waktu dalam kesempatan ini, izinkanlah para hadirin wal hadirat untuk menyampaikan kesan dan pesan. Dalam kesempatan ini, kami sebagai pengurus yang lama mewakili beliau-beliau, bahwasanya sebagai pengurus lama kami berusaha melaksanakan amanah semampu kami, bahu-membahu demi kemakmuran Masjid Al-Jihad Tugu Kupang Timur, Surabaya. Tentu sebagai manusia biasa masih banyak, bahkan ribuan kesalahan kekhilafan. Oleh karena itu kami pengurus lama memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jamaah dan masyarakat jika dalam mengemban amanah masih sangat jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan yang dengan sengaja atau tidak kami sengaja, yang terkadang menimbulkan rasa kecewa atau tidak puas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami pengurus Masjid Al-Jihad Tugu Kupang Timur, Surabaya periode 2021 sampai 2026 telah secara resmi telah dibubarkan, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami ucapkan selamat berjuang buat pengurus baru periode 2026 sampai 2031. Selamat mensukseskan program-program terbaik untuk Masjid Al-Jihad Tugu Kupang Timur, Surabaya tercinta. Dengan mengutip kaidah ushul fikih, al-muhafadzatu bil qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya mempertahankan program-program lama yang baik. Jadi kita harus mempertahankan program-program yang bagus. Wal akhdhu bil jadidil aslah, serta mengambil program-program baru yang lebih baik untuk kedepannya. Saya sampaikan, semoga pengurus baru senantiasa diberikan kelancaran, keselamatan dari Allah, umur yang panjang, barokah, kesabaran dan keikhlasan. Semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, boleh tepuk tangan kok. Nggak usah terlalu tegang, di sini ruangannya memang dingin. Jadi, saya lihat kok tadi menolong begini. Jangan terlalu tegang. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Ahmad Nur Solihin, SAG Al-Hafiz. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Surabaya periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yakni Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir ST. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Qadir ST, kami silakan dan mohon sekaligus untuk pembubaran Takmir Masjid Al-Jihad Surabaya periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kami silakan.
Alhamdulillah bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, terutama yang saya muliakan selaku penasehat, yaitu Ibu Haja Salama Abdul Aziz dan juga sesepuh atau senior Bapak Nur Salim yang katanya sudah berkecimpung sejak berdirinya Al-Jihad. Jadi kita bersyukur masih melihat orang yang dulu tahu di mana tiangnya ditaruh. Di sini saya taruh beliau inilah. Cuma beliau ini dimaklumi ada sedikit karena kurang mendengar. Kurang pendengarannya kurang. Tapi tidak mengurangi maknanya. Dan yang saya hormati khusus lagi bahwa pada hari ini Bapak Haji Zainal Abidin ST telah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau ini saya tahu adalah kesibukannya luar biasa. Tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah, maka beliau datanglah. Jadi karena saya mengharapkan memang pengurus yayasan harus yang hadir. 3 yang saya harapkan. Kalau ketuanya berhalangan, wakilnya berhalangan, sekretarisnya. Kalau sekretarisnya berhalangan, ya bendaharanya bagi-bagi duit. Nah, ini alhamdulillah hari ini sudah ada di tengah-tengah kita dan memberikan pencerahan dan penyampaian apa yang disampaikan beliau itu sangat menyentuh, dan memang era sekarang ini itulah apa yang disampaikan beliau, bahwa bagaimana kita menyikapi untuk memakmurkan masjid ini. Tentu ada suatu program-program atau inovasi-inovasi yang harus kita bisa laksanakan, walaupun nanti keadaan situasi dan kondisi untuk menentukan bagaimana kita menyikapi untuk pelaksanaannya. Nah, bahwa pada hari ini merupakan momentum yang untuk generasi kita yang akan datang pada tanggal 8 Agustus 2026, tonggak yang tentu kita punya anak cucu yang akan beberapa tahun lagi akan datang, mudah-mudahan menjadikan jejak-jejak kita bisa akan lebih maju lagi, karena ini adalah suatu syiar atau agama yang harus dikembangkan, tidak boleh hanya start sampai di situ saja. Apalagi Masjid Al-Jihad berada di tengah-tengah Dukuh Kupang yang sangat-sangat cukup menjadikan perhatian dan sangat jangkauannya luas dari jamaah-jamaah yang ada. Selama saya ikuti 5 tahun ini, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dan suka dan duka, dan juga bahkan kadang-kadang saya dievaluasi, makanya Pak Kadir itu galak, wah itu kadang-kadang juga begitu, kadang-kadang lembut, jadi gitu. Jadi kadang-kadang lagi, wah mudah senyum, kadang-kadang lagi bisa cuek. Itu semuanya situasional. Jadi di mana posisi kita demikian, itulah yang menjadikan. Tapi pada umumnya kita silaturahim itulah yang menunjukkan indikasi asli kita itu, bahwa silaturahim itulah yang mengindikasikan kita dengan satu sama lain umat Allah itu selalu mempererat segala apa yang disampaikan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Nah, sebelum saya bubarkan 2021, 2026 ini, saya masih ingat pada tanggal 18 Agustus 2026 itu masih pasca Covid, yang datang ke rumah saya Pak Haji Nur Salim, Pak Mugiono, dan Ibu Haja Salama atau Ibu Nyai, yang datang meminta saya untuk menjadi ketua takmir. Dan 2 kali datang, dan 2 kali saya tidak mengurungkan. Saya masih
menangguhkan. Datang hari ketiganya, dia datang, saya bertanya sebelum dengan istri saya, Bu, apa pekerjaannya takmir di masjid? Wah, ini berat jawabannya Pak, sangat berat. Padahal tadi malam sudah sholat bahwa saya harus menerima nanti utusannya Pak Salim, Pak Mujiono dan Ibu Nyai untuk meminta saya. Dan saya sudah mau. Tapi pertanyaannya pagi-pagi, apa mau dikerjakan masjid di sana? Takmir. Oh, bapaknya. Pertama kalau tidak ada imam, sampean harus jadi imam. Waduh, mati dong ini. Yang kedua, tidak ada khotib, naik jadi mimbar. Waduh, Masya Allah, ya Allah. Berilah saya ini kesabaran nih untuk tidak berpikir macam-macam. Tapi kuasa Allah, semangat tidak turun, akal masih jalan di kepala. Nah, kenapa? Jadi begitu paginya saya siap datang, beliau jam 11, masih ingat saya itu datang lagi berapa, datang. Tidak ada panjang lebar, hanya bilang, Pak Kadir sampean sudah diminta karena yang lain sudah menyerahkan kepada kami untuk meneruskan ini. Ya hanya saya jawab, tolong saya dibantu nanti carikan saya bagian peribadatannya yang menjalankan imam rawatibnya dan khutbahnya di hari Jumat, karena itu kekurangan saya. Saya bilang gitu. Tapi Ibu Nyai konsekuen dengan Pak Salim. Insya Allah jangan khawatir, itu bukan suatu kekurangan, tetapi itu saling menutupi. Nah, alhamdulillah pada waktu itu dibentuklah pada malam hari itu pengurus yang lama, dan juga di sini saya disupport oleh Bapak Ustadz Ahmad Solikin pada saat itu, karena masih zaman Covid, beliau datang ke masjid bersama-sama mengurus beberapa pengurus, mungkin beberapa ini orangnya juga yang hadir, sehingga pada waktu itulah saya masuk melibatkan diri dengan niat mudah-mudahan saya bisa belajar dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini, dan mudah-mudahan saya bisa lebih menurunkan tensi yang selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian, karena saya berkecimpung di bidang bisnis, itu beda arenanya dengan sosial di masjid. Itu yang selalu saya mohonkan, karena kita manusia biasa pastilah tidak terlepas daripada tensi selalu naik turun naik turun naik. Tapi 5 tahun ini Pak Wahid mencatat saya, katanya cuma 3 kali naik tensinya. Alhamdulillah, banyak 3M-nya. Nah, itulah keberkahan. Nah, banyak cerita kalau saya sampaikan, mungkin kita sampai sore nanti, acara tidak jalan-jalan. Jadi saya persingkat saja bahwa acara tadi ini adalah sambutan Ketua Takmir yang lama, yaitu 2021, 26, dan sekaligus dibubarkan. Sebelum saya bubarkan, saya atas nama pribadi dan keluarga dan seluruh pengurus, tentu selama 5 tahun, jejak dan perilaku dan sebagainya tidak lepas dari kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus yang lama, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Sumbangsi menjadikan catatan kebaikan Bapak untuk kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak-banyak dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya keluarkan dulu. Dengan ini saya menyatakan enggak, ini kan sengaja juga supaya nggak tegang. Soalnya tadi ini ada yang tegang. Loh, kok kita dibawa kemana Pak Kadir? Katanya rekreasi. Kemana dibawa kok? Disuruh pakai batik untuk nggak pakai dasi. Nah, nggak apa-apa. Saya memang kadang-kadang kerja saya tuh sering buat begini-begini supaya kita suasana refleks. Karena saya orangnya yang kalau datang humoris saya akan lebih humoris. Maka banyak teman-teman mengatakan usianya berapa? Masih 26. Berapa kalau 66 dibalik? Ya 66 ya, udah tetap. Gak bisa dibalik-balik. Nah, jadi saya nyatakan pada hari ini pengurus lama 2021-2006 saya nyatakan dibubarkan. Terima kasih.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir ST. Baik Bapak Ibu, karena seluruh rangkaian acara di sesi 1 ini telah selesai, maka kita akan masuk di selanjutnya di Cafe Break. Ya, monggo.